Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya Agustina Brasaki dengan NIM 23101017930016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Nah, langkah pertamanya kita siapkan terlebih dahulu tabulasi data. Setelah itu kita copy data total dari variabel X1, X2, dan Y ke dalam aplikasi SPSS. Baik, sekarang kita copy terlebih dahulu ya teman-teman. Data total mulai dari variabel X1. Oke, lanjut kita copy data variabel dari X2. Lanjut kita copy data variabel dari variabel Y. Ke aplikasi SPSS. Lalu kita klik variabel view dan di sini kita ubah name menjadi X1, X2 dan juga Y. Lalu untuk bagian label kita isi nama masing-masing variabel tanpa spasi atau dapat menggunakan tanda underscore. Nah, di sini ya teman-teman. Kita ubah dulu yang name ini X1, X2, dan Y. Selanjutnya kita ganti labelnya jadi nama variabel. Jangan lupa underscore-nya teman-teman. Untuk yang X2 juga jangan lupa underscore-nya lagi. Dan lanjut untuk variabel yang Y, underscore-nya. Setelah semuanya udah kita ubah, kita klik data view lagi teman-teman, lalu kita klik analyze, lalu kita klik regression, kita klik linear. Nah, setelah itu kita pindahkan variabel X1 dan X2 ke kotak independen, sedangkan variabel Y kita pindahkan ke kotak dependen. Kita pindahkan, kita klik statistik di sini, lalu kita centang estimate, kita centang juga model fit, lalu kita centang yang collinearity diagnosis, dan kita klik yang Durbin Watson, lalu klik continue. Lalu kita klik lagi yang plots. Kita pindahkan yang Ziperet ke kotak X dan yang dependen ke kotak Y. Lalu kita klik continue. Nah, lalu kita klik OK teman-teman. Nanti setelah itu SPSS-nya akan mengeluarkan output hasil dari yang kita uji ini. Oke, sekarang sudah keluar ya teman-teman. Setelah itu kita pindahkan tabel ini nanti ke Microsoft Word agar kita lebih mudah untuk melakukan uji dari regresi linear berganda. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya teman-teman narasi dari uji yang akan kita
B1 X1 tambah B2 X2. Adapun Y itu variabel dependen hasil belajar, A itu konstanta, B1 yaitu koefisien regresi variabel X1, B2-nya yaitu koefisien regresi variabel X2, dan X1-nya yaitu media pembelajaran Word-Wall, dan X2-nya minat belajar. Nah, adapun nilai yang kita gunakan berasal dari tabel koefisien, tepatnya pada kolom understand koefisien B. Nah, di sini kita copy terlebih dahulu ya teman-teman hasil outputnya di bagian tabel koefisien. Nah, lalu kita pindahkan ke sini agar mudah nanti kita melihatnya. Nah, sekarang kita rapikan terlebih dahulu teman-teman. Oke. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini ya teman-teman, di tabel understand koefisien yang B. Adapun di sini nilai konstantanya yaitu min 6,370. Nah, kita tulis di sini 6,370. Oke. Lalu untuk nilai dari B1 X1-nya yaitu bisa kita lihat di sini. Nilainya yaitu 0,966. Jangan lupa dikasih 0 ya teman-teman di depannya. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi nilai dari B2 X2 yaitu di sini nilainya 0,166. Oke, di sini semuanya sudah terisi ya teman-teman. Selanjutnya kita isi narasinya. Adapun jika variabel media pembelajaran Word-Wall X1 dan variabel minat belajar X2 bernilai 0, maka nilai hasil belajar Y sebesar. Nah, untuk hasilnya kita copy yang ini teman-teman. Lalu kita pastekan ke sini. Nah, untuk yang kedua, jika variabel media pembelajaran Word-Wall X1 naik sebesar 1 satuan, akan meningkatkan nilai variabel hasil belajar Y sebesar. Nah, bagian itu kita copy nilai yang ini ya teman-teman. Lalu kita pastekan ke sini. Nah, lanjut yang untuk yang ketiga, jika variabel minat belajar X2 naik sebesar 1 satuan, meningkatkan nilai variabel hasil belajar Y sebesar. Nah, untuk bagian yang nomor 3, nilainya yaitu 0,166. Kita pastikan lagi di sini. Nah, baik teman-teman, untuk narasi dari persamaan regresi linear berganda seperti ini. Oke, baiklah teman-teman. Sekarang kita lanjut di pengujian T, yaitu untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, di pengujian T ini kita menggunakan tabel koefisien lagi ya teman-teman. Nah, kita di sini copy lagi di tabel yang koefisien. Lalu kita pastekan ke sini. Kita rapikan dulu ya. Oke, baik teman-teman. Adapun untuk pengujian T ini menggunakan T tabel dan juga T hitung. Nah, untuk T hitungnya teman-teman bisa dilihat di tabel yang T, yaitu di bagian yang baris media pembelajaran Word-Wall, yaitu terdapat nilai 10,219. Nah, kita masukkan di sini ya teman-teman nilainya. Adapun untuk nilai dari T tabel itu bisa kita dapatkan dari tabel T. Adapun rumusnya DF sama dengan N dikurang K. N itu adalah jumlah sampel, yaitu sampel yang saya gunakan 30, dan K yaitu jumlah variabel X1, X2, dan Y. Jadi ada 3. Jadi
30 dikurang 3 sama dengan 27. Nah teman-teman, kita bisa lihat nilainya yaitu di tabel T. Adapun taraf signifikan yang saya pakai yaitu 0,050. Nah kita bisa lihat ya teman-teman di tabel yang ini dan di nomor 27. Jadi terdapat nilainya 2,05183. Oke, kita copy terlebih dahulu ya teman-teman. Ini untuk sampelnya yang 30 ya. Peroleh nilai di tabelnya 2,05183. Nah, di sini kita bisa masukkan juga. Dan kita masukkan juga di sini teman-teman. Nah, untuk yang minat belajar, T hitungnya nilainya ada di sini, yaitu di 1,273. Oke, kita taruh di sini ya teman-teman. Oke. Nah, adapun kriteria pengujian di uji T ini yaitu jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan jika T hitung kurang dari T tabel, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan mengisi narasinya. Adapun T hitungnya di sini kita copy T hitung dari X1 tadi yaitu 10,219. Kita copy, kita taruh di sini. Lalu untuk T tabelnya tadi kita peroleh hasilnya. Nih, kita copy juga teman-teman. Kita taruh di sini ya. Oke, sembari kita perbaiki ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu jika T hitung untuk variabel X2-nya di sini terdapat 1,273, kita copy, kita masukkan ke sini. Oke, sembari kita perbaiki ya teman-teman. Selanjutnya untuk T tabelnya sama, yaitu di nilai 2,05183. Oke, ini kita ganti dulu teman-teman jadi koma. Nah, kita bisa lihat di sini jika T hitung 10,219 itu lebih besar ya teman-teman dari T tabelnya, maka variabel media pembelajaran Hot Wheels itu memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel hasil belajar Y. Nah, untuk yang kedua, jika T hitung 1,273 berarti lebih kecil ya teman-teman dari T tabel, maka variabel minat belajar X2 tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel hasil belajar. Baik teman-teman, itulah hasil untuk uji T di tabel koefisien. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melihat pengujian F, yaitu untuk mengetahui apakah variabel media pembelajaran Whole dan minat belajar secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil belajar. Nah, baik teman-teman, tabel yang kita gunakan yaitu tabel ANOVA. Caranya sama ya teman-teman. Tadi kita copy dulu dari output SPSS-nya, lalu kita pastekan ke sini agar kita bisa lebih mudah untuk melihat nilainya. Nah, adapun kriteria pengujiannya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel X1 dan X2 memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Dan jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka variabel X1 dan X2 tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Nah, kita lihat F hitungnya di sini. Adapun F hitungnya yaitu sebesar 261,830 ya teman-teman. Oke, sekarang kita taruh di sini 261,830. Oke. Nah, baik teman-teman, yang untuk tabel F-nya diperoleh dari tabel distribusi F dengan DF1 sama dengan jumlah
pula variabel bebas, yaitu ada dua, X1 dan X2. Dan df2 sama dengan rumusnya seperti tadi, n dikurang k sama dengan 30 dikurang 3, yaitu 27, dengan taraf signifikan 0,05. Nah, kita bisa lihat di tabel F ya teman-teman, itu di taraf signifikannya 0,05 di barisan nomor 2 sini, di nomor 27 ya. Jadi terdapat hasil F tabelnya yaitu 3,35, dan kita copy teman-teman, lalu kita masukkan ke sini. Oke, selanjutnya kita isi narasinya. Jika F hitungnya di sini kita peroleh tadi 261,830, kita copy, kita masukkan ke sini teman-teman. Dan F tabel tadi kita peroleh 3,35 di sini. Oke, dan jangan lupa diganti ya teman-teman jadi koma. Nah, kita bisa lihat F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Nah, jadi variabel media pembelajaran virtual dan variabel minat belajar X2 memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel hasil belajar. Nah, baik teman-teman, itulah tadi hasil dari pengujian F melalui tabel ANOVA. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan lanjut yaitu di pengujian koefisien determinasi, yaitu menggunakan tabel model Sumari. Nah, nanti teman-teman seperti tadi, copy dulu hasil output dari SPSS-nya yang di tabel Sumari, lalu pastikan ke dalam Microsoft Word agar kita mudah untuk melihat nilai outputnya. Nah, nanti teman-teman juga bisa mengikuti narasi yang saya buat ini. Nah, di sini ada pun nilai dari adjusted R square-nya, yaitu terdapat di 0,947. Kita tulis dulu teman-teman. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat besar pengaruh variabel media pembelajaran virtual X1 minat belajar X2 terhadap variabel hasil belajar Y adalah, nah teman-teman, untuk mencarinya kita bisa melakukan dengan caranya yaitu 0,94 ini dikali 100. Nah, jadi hasilnya dapat kita ketahui yaitu di 94,7%. Dan sisanya sebesar, nah untuk mencari sisanya ini teman-teman, yaitu dengan 100% dikurang 94,7%, dan didapatlah hasilnya 5,3%, yaitu variabel lain yang tidak diteliti dalam ini. Nah teman-teman, artinya besar pengaruh variabel media pembelajaran virtual X1 dan minat belajar X2 terhadap variabel hasil belajar Y adalah 94,7%, sedangkan 5,3%-nya adalah sisa yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Baiklah teman-teman, demikian video tutorial mengenai regresi linear berganda menggunakan SPSS. Semoga video ini bisa bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam memahami cara melakukan uji regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.